Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan taklim kita. Ruwiya an Uwais, diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni, annahu qala, bahwasanya dia berkata, marartu fi ba'di siyahati birahibin, aku berjalan pada sebagian perjalananku kepada pendeta. Aku berjalan pada sebagian perjalananku dengan pendeta. Fakultu, maka aku telah berkata, ya rahibu, wahai pendeta, ma awalu darojatin yarkohal muridu, apa saja permulaan derajat yang akan menaikinya, yang akan menempuhnya seorang murid. Qala raddu mazalim wa hifatu zohri minat tiba. Jadi si pendeta itu menjawab, raddu mazalim, mengembalikan atau menolak kezaliman. Wa khifatu zohri minat tibai, dan meringankan punggung pertanggungjawaban. Jadi jika seseorang itu ada beban, maka diringankan olehnya. Fa innahu la yus'adu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun au mazlumatun. Maka sesungguhnya tidak dinaikkan bagi seorang hamba, amal perbuatan tidak dinaikkan bagi seorang hamba, tabi'atun au mazlumatun, di mana ada beban pertanggungjawaban atasnya, dan kezaliman, ada perbuatan zalim. Beban pertanggungjawaban ini banyak. Di antara misalnya adalah hutang kita. Jadi mu'allakun, dinaik kagak atau utang. Ya amalnya naik kagak, turun kagak dengan sebab hutang. Hutang itu kan semacam pertanggungjawaban yang harus dilunasi. Ya. Ngambang, naik enggak, turun kagak. Jadi makanya dikatakan fa innahu la yus'adu lil abdi amalun, tidak akan amal perbuatan seorang hamba itu tidak akan dinaikkan, dan padahal dia memiliki ada beban pertanggungan jawab, dan dia memiliki satu perbuatan yang satu. Jadi makanya kita diperintahkan raddu mazalimi, tolaklah kezaliman, jangan sampai kita berbuat zalim. Wal maqalatu saniyatu, qala Nabi alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama'i, ay al-amilin, wastima'i kalamil hukama,
Ai al-alimina bi zatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Nah, ini kita bicara tentang makalah yang kedua, al-maqalatus saniyatu. Qala Nabi alaihi salam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama'i, atas kalian di majelis ulama. Artinya hendaklah kalian duduk dengan ulama, hendaklah kalian hadir di majelis ulama. Ai al-amilin, yaitu ulama yang mengamalkan, ulama yang mengamalkan dari apa-apa yang dia telah katakan. Wastimai kalamil hukama'i, dan dengarkanlah daripada perkataan para hukama. Ai alimina bizatillahi ta'ala, yaitu al-hukama ini adalah ulama yang mengetahui tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ulama itu terbagi-bagi. Ada ulama ahli fatwa, ada ulama yang dia menguasai berkaitan dengan masalah Allah. Intinya kita diperintahkan hendaklah kita duduk di majelis ulama, di majelis taklim. Ya. Kemudian al ulama il amilin, ulama yang mengerjakan. Ada juga ulama omongannya beda, perbuatannya beda. Ada. Nah, yang model begitu kalau kita lihat dari ketentuan ini, jangan kita duduk di ulama model begitu. Ya. Dia ngajarkan kepada orang masalah kebaikan-kebaikan, tapi dia nggak ngelakukan. Makanya dipertegas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, alaikum bimujalasatil ulama'i ay al-amilina, yaitu ulama yang mengerjakan, ulama yang menjalankan. Wastimai kalamil hukama, dan dengarkanlah perkataan daripada al-hukama. Al-hukama itu adalah ulama yang mengetahui dengan tentang zatnya Allah Ta'ala. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang benar semuanya di dalam perkataan mereka dan perbuatan mereka. Perkataannya benar tuh si al-hukama, perbuatannya juga benar. Si al-hukama itu perbuatannya juga benar, ikutin tuh yang begitu. Dengarkanlah ucapan-ucapan ulama yang model begitu. Ya, makanya nih po, ulama itu terbagi dua, ulama su dan ulama wara. Ulama su, ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Kemudian ulama wara, ulama yang memang mengikuti, mewarisi ilmu-ilmu dan perbuatan-perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendengarkan pernyataan-pernyataan al-hukama yang benar semuanya fi aqwalihim, di dalam perkataan-perkataan mereka, dan benar di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah ay al-ilmi nafi'. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, ay al-ilmin nafi,
dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Jadi hati itu ada yang hatinya hidup, ada yang hatinya mati, ada yang hatinya sakit. Orang yang hatinya hidup adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah perintahkan fa innallaha ta'ala, Allah kemukakan, maka sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan nur hikmah, yaitu dengan nur ilmu yang bermanfaat. Kama yuhil ardo maitata bima ilmatar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan, tumbuh berkembang. Oke. Jadi cari tuh ulama yang model begitu, yang ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini apa yang kita kaji tiap pagi, tiap subuh, mudah-mudahan bermanfaat, minimal untuk diri kita sendiri. Syukur-syukur juga untuk keluarga dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayatit Tabrani an Abi Hanifata jalisul kabaro'a wasailul ulama wa khalidul hukama. Ada satu riwayat dari Imam Tabrani dari Abu Hanifah, jalisul kubara, duduklah kalian dengan para pembesar, dengan para penggede. Okay. Misalnya duduklah kalian dengan para pejabat, kalau kita boleh ngomong, duduk bareng. Wasailul ulama, dan bertanyalah kalian kepada ulama. Bertanyalah kalian kepada para ulama, karena ulama itu gudangnya ilmu. Ulama gudangan ilmu. Masalah-masalah tentang agama, tanya pada ulama. Jangan nanya sama tukang cireng. Jadi sekali lagi dikatakan wasailul ulama, dan bertanyalah kepada para ulama, wa khalitul hukama, dan pergaulilah para hukama. Pergaulilah para hukama, yaitu orang yang memiliki ilmu tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pada para pejabat jangan a priori kita. Kepada para pejabat jangan a priori. Ya. Kecuali pejabat yang memang nyata-nyata sangat memusuhi Islam. Nah, boleh kita jauhin, jangan sampai kita nimbrung kayak kepada orang-orang mereka yang akhirnya kita ke bawah-bawah memusuhi Islam. Perlu bergaul. Ada gubernur, ya, duduk-duduk dengan mereka. Karena walaupun bagaimana sedikit banyak pasti duduk bersama para pembesar itu pasti ada manfaat. Wasailul ulama, dan bertanyalah kepada para ulama, wa khalidul hukama, dan pergaulilah para hukama. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, jalis al ulama'a wa sahibil hukama wa khalidil kubara. Hai, fa innal ulama salah satu aksamin. Di dalam satu riwayat, duduklah bersama ulama. Tadi yang lewat yang awal, wasailul ulama, bertanyalah kepada ulama. Nah, dalam satu riwayat, jalis al ulama, duduklah pada ulama, duduk. Wasahibil hukama, dan pergaulilah para hukama. Wa khalitul kubara, dan campurilah, pergaulilah para
pembesar. Beda redaksi. Fa innal ulama, maka sesungguhnya ulama salah satu aksamin, ada 3 kelompok. Ulama itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Yang pertama, ulama dengan hukum Allah, yang memahami tentang hukum-hukum Allah, yang memahami tentang syariat-syariat Allah. Wahum ashabul fatwa, dan bermula ulama yang model begini, dia adalah pemilik fatwa. Ya, bicara tentang hukum, ya kita kan tiap pagi juga bicara tentang fikih, berbicara tentang fikih. Nggak ngerti kita tentang hukum, nanya kepada ulama yang ngerti tentang hukumnya Allah. Jadi Allah ini kan turunkan agama, isinya diantara ketentuan dan hukum. Aqimis shalah wa ita'iz zakah. Contoh, tunaikanlah oleh kalian, dirikanlah oleh kalian akan sholat. Nah, di dalam sholat itu kan ada ketentuan-ketentuan, ada syarat, ada fardunya sholat, ada rukunnya sholat, ada yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Wa ita'iz zakat, dan tunaikanlah zakat juga begitu. Ada syarat, ada fardu dan rukunnya zakat. Nah, ulama-ulama yang bisa memberikan fatwa adalah ulama yang ngerti tentang hukum-hukum Allah. Nah, itu kelompok yang pertama. Wal ulama'u bizatillahi faqat. Kemudian ulama dengan zatnya Allah. Dia memahami tentang zatnya Allah. Memahami tentang zatnya Allah saja. Wahum al-hukama, tapi muda khalathum tahzibun lil akhlaqi li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillahi wa asyraqat asrarihim wa asyraqat asrarahum bi anwari jalalihi. Jadi yang kedua adalah ulama dengan zatnya Allah, ulama yang mengerti tentang zatnya Allah. Wahum al-hukama, dan mereka itu adalah para hukama. Fapi mudah khalathum tahzibun, maka pada bergaul kepada mereka, maka bergaulah kepada para hukama yang mengetahui tentang zatnya Allah. Tahzibun lil akhlaqi, di mana ulama tersebut dapat membersihkan akhlak, dapat membersihkan budi pekerti. Li'annahum asyraqat qulubuhum, karena bahwasanya mereka ulama yang model gitu bersinar hati mereka. Hati mereka bersinar. Bima'rifatillahi, dengan makrifat kepada Allah. Wa asraqat asraruhum bi anwari jalalillahi, dan bersinar perasaan mereka dengan keagungan, dengan cahaya-cahaya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari tuh ulama yang model begitu, yang makrifat kepada Allah. Cari ulama yang makrifat kepada Allah, karena hatinya bercahaya. Kemudian juga dia mendapatkan cahaya-cahaya dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya di sini nggak ada dia, daerah kita ulama model gitu ya, yang ahli makrifat. Ada juga orang yang ngaku-ngaku ahli makrifat, ngaku-ngaku ahli makrifat, tapi perbuatannya agak beres. Allah
Wal ulama'u bil qismaini, dan bermula ulama itu ada dua, ya, ulama dengan hukum Allah dan ulama dengan zatnya Allah. Ya. Ulama itu terbagi dua, wahum al kubaro, dan bermula mereka itu adalah para pembesar, artinya para pembesar ulama. Yang tadi tuh terbagi dua, ulama ahli hukum dan ulama ahli ma'rifat. Fa inna mukhalatata ahlillahi taksibu ahwalan saniyatan wa naf'u bil lafzi fawqa naf'i bil lafzi. Maka sesungguhnya bergaul dengan ulama ahli makrifat, maka sesungguhnya bergaul daripada ulama ahli makrifat dapat menghasilkan kondisi-kondisi yang baik, keadaan-keadaan yang baik. Wa naf'ul bil lahzi fauqa nafi bil lafzi, maka bermula kemanfaatan melirik itu lebih tinggi daripada kemanfaatkan dengan ucapan. Faman nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu wa man la fala, maka barang siapa yang lirikannya itu ulama memberikan manfaat kepadamu, maka perkataannya juga akan memberikan manfaat kepadamu. Dan barang siapa yang lirikannya tidak bermanfaat, ya, maka perkataannya juga tidak akan manfaat. Tuh. Ulama ahli ma'rifat, dia ngelirik aja sama kita. Kita di majelis taklimnya dia katakan gitu. Si ulama ini yang ahli makrifat, dia ngelirik aja sama kita, itu penuh dengan makna dan bermanfaat lirikannya dia. Nah, lirikannya yang model begitu di atas perkataan, di atas manfaat dengan ucapan. Tapi bagi seseorang yang lirikannya tidak bermanfaat, maka juga perkataannya tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita ketemu sama ulama model begitu. Waka, ya, mudah-mudahan kita ketemu. Wakana suro warodi yatubu fi ba'dil masjidil khair. Insyaallah kita akan kaji besok kalau dikasih umur panjang. Yang penting adalah jangan jauh-jauh dari majelis ulama, ya, baik itu ulama ahli hukum maupun ulama ahli makrifat. Dan juga pergaulilah, duduklah bersama para pembesar, karena insyaallah dengan yang demikian itu semua akan memberikan manfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya? Mangga silakan. Kalau enggak ini enggak apa-apa. Apa namanya?